Di sebuah rimba tua yang jarang disentuh manusia, berdirilah sebuah hutan megah bernama Rimba Arunika. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia yang hidup dengan napas kebersamaan. Sinar matahari menembus dedaunan seperti benang emas, angin berbisik lembut, dan setiap sudutnya menyimpan cerita tentang persahabatan, pengorbanan, dan kebaikan hati. Di Airing Barunika, hiduplah seekor burung pipit kecil bernama Cilungkara. Dengan bulu coklat keemasan dan mata hitam berkilau, ia dikenal sebagai pembawa kabar baik. Setiap pagi, sebelum embun mengering, Cilungkara terbang menyusuri rimba sambil berkicau riang. Kicauannya seolah membangunkan matahari dan menyemangati semua makhluk untuk memulai hari dengan senyum. Meski tubuhnya mungil, keberaniannya besar, dan hatinya selalu tergerak untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Tak jauh dari tempat Cilungkara bernyanyi, berdiri megah pohon waringin raksasa. Di bawah naungan Akarokarnia, tinggal seekor kura-kura tua, bijaksana, bernama Empu Kalandra. Tempurungnya dipenuhi guratan waktu, langkahnya lamban, namun pikirannya jernih. Empu Kalandra adalah penjaga kebijaksanaan Rimba Arunika. Jika ada perselisihan, semua hewan datang kepadanya. Karena ia selalu mengajarkan bahwa setiap masalah punya jalan keluar jika dihadapi dengan hati yang tenang. Di padang ilalang timur, hiduplah seekor rusa betina bernama Saraloka. Kakinya panjang dan kuat, larinya secepat angin. Saraloka sangat bangga akan kemampuannya. Ia merasa kecepatan dan kekuatannya cukup untuk menghadapi apapun. Banyak hewan kecil mengaguminya. Namun kekaguman itu perlahan membuat Saraloka lupa bahwa hidup di hutan tak bisa dijalani sendirian. Sementara itu, di balik bayangan semak berduri, tinggallah seekor rubah merah bernama Ravindra. Ia terkenal cerdas dan pandai bicara. Ia tahu cara menyusun kata agar terdengar meyakinkan, dan sering menggunakan kecerdasannya untuk mendapatkan keinginannya. Namun, jauh di dalam hati, Ravindra menyimpan kesepian. Ia ingin dihormati bukan karena kelicikan, melainkan karena siapa dirinya sebenarnya. Meski ia belum berani menunjukkan sisi baik itu, hari-hari damai di Rimba Arunika tiba-tiba berubah. Musim kemarau panjang datang tanpa peringatan. Mata air menyusut, sungai menjadi dangkal, dan buah-buahan sulit ditemukan. Tanah mengeras, daun-daun berguguran sebelum waktunya. Kegelisahan mulai menyelimuti hutan. Cilungkara yang selalu peka segera menyadari ada yang tidak beres. Saat terbang rendah, ia melihat hewan-hewan besar berebut air tanpa memikirkan yang lain. Hatinya terasa perih. Ia tahu, jika dibiarkan, Rimba Arunika akan dipenuhi pertengkaran dan kesedihan. Dengan cepat, Cilungkara terbang menuju pohon waringin dan menceritakan semuanya kepada Empu Kalandra. Sang kura-kura tua mendengarkan dengan saksama, lalu menghela napas panjang. Ia berkata bahwa kemarau bukan hanya ujian bagi tubuh, tetapi juga ujian bagi hati. Ia menyarankan agar semua penghuni hutan dikumpulkan. Karena hanya dengan berbicara dan saling memahami, mereka bisa melewati masa sulit ini bersama-sama. Atas bantuan Cilungkara, kabar pun tersebar. Saat matahari mulai condong ke barat, hewan-hewan berkumpul di bawah pohon waringin. Saraloka datang dengan langkah cepat. Ravindra hadir dengan tatapan waspada. Dan hewan-hewan kecil duduk berdesakan, berharap ada secercah harapan. Empu Kalandra berbicara perlahan, namun setiap katanya terasa dalam. Ia mengingatkan bahwa Rimba Arunika adalah rumah bersama, dan rumah hanya akan tetap berdiri jika penghuninya saling menjaga. Ia berkata, kekuatan tanpa kebaikan akan melahirkan keserakahan. Kecerdikan tanpa kejujuran akan membawa kehancuran. Dan kecepatan tanpa kepedulian hanya akan meninggalkan yang lemah di belakang. Kata-kata itu menusuk hati Saraloka. Ia teringat bagaimana ia minum paling lama di sungai, membuat hewan lain menunggu. Ravindra pun tertunduk, teringat rencananya untuk menyimpan makanan diam-diam. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan malu bukan karena ketahuan, tetapi karena menyadari kesalahan sendiri. Sejak hari itu, aturan kebersamaan disepakati. Air dan makanan diambil secukupnya. Yang kuat membantu yang lemah, dan yang cerdas menggunakan pikirannya untuk kebaikan bersama. Tidak ada paksaan, hanya kesadaran bahwa hidup akan lebih ringan jika dijalani bersama. Hari-hari berikutnya mengubah banyak hal. Saraloka menggunakan kecepatannya untuk mencari sumber makanan
dan mengantarkannya kepada hewan tua dan kecil. Ia mulai memahami bahwa membantu orang lain tidak mengurangi kekuatannya, justru membuatnya lebih berarti. Ravindra memetakan jalur-jalur rahasia dan menemukan mata air tersembunyi. Kali ini, ia tidak menyimpannya sendiri. Ia berbagi dengan bangga, dan kepercayaan yang ia terima menjadi hadiah terindah baginya. Cilungkara tetap terbang setiap hari, memastikan tidak ada yang terlewat. Ia menjadi simbol bahwa kebaikan bisa dimulai dari siapa saja, sekecil apapun kita. Empu Kalandra mengamati semua itu dengan senyum penuh syukur, karena ia tahu benih kebaikan telah tumbuh kuat di hati para penghuni hutan. Ketika hujan akhirnya turun dan kemarau berakhir, rimba Arunika kembali hijau dan subur. Namun, yang paling berharga bukanlah air yang kembali mengalir, melainkan perubahan hati para penghuninya. Mereka kini tahu bahwa kebaikan adalah kekuatan sejati, dan hutan akan selalu hidup selama penghuninya menjaga satu sama lain. Sejak saat itu, rimba Arunika dikenang sebagai hutan yang mengajarkan kebaikan, tempat setiap makhluk belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling tulus berbagi cahaya. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa dalam kesulitan, kebersamaan dan kebaikan hati adalah harta yang paling berharga. Terima kasih sudah menonton cerita dari Rimba Arunika. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa!